Bobotoh menolak The Jack dan itu ramai menjadi pembicaraan di media sosial. Ini diberitakan digoreng. Gagasan manajemen ditolak oleh Bobotoh. Pernah tuh ngobrol soal manajemen dengan kita. Tahu juga mau ada 28 orang kemarin. Nah yang jadi pertanyaan itu komunikasinya dengan siapa? Dan tiba-tiba ada media yang memberitakan bahwa ada media yang memberitakan bahwa gagasan manajemen ditolak Bobotoh. Konyol eta aslina. Kembali dengan Bang Arvio dari Biro Hukumnya Viking Persib Club, tapi saya tidak akan mengulas benang kusut masalah tiket. Lieur aing benang kusut. Kusut wae nya. Kusut wae ya. Tadi udah ada penjelasannya dan sekarang mas saya mau ngebahas nih. Bang, ini kan tanggal 2 itu menjadi hari yang sakral lah buat Bobotoh, buat pecinta sepak bola di seluruh Indonesia. Karena itu akan menjadi perhatian di mana akan bertanding Persib menjamu Persija nih. Tapi ada tapinya. Kemarin ketika Persib bertandang ke Malang, ada beberapa bobotoh yang istilahnya sowan ke sana dan bisa menonton secara langsung pertandingan Malang melawan Persib. Dan tanggal 2 sekarang mungkin juga ada pihak-pihak yang mencoba untuk istilahnya mendatangkan atau ya ingin datang ya pastilah karena mumusuhan wae naon sih mumusuhan wae nya da lieur. Nah, tapi ada juga yang istilahnya mempelintir yang katanya Bobotoh menolak kedatangan supporter dari Persija The Jack. Benar tidaknya, kebetulan saya sudah di sini sudah dengan pakar hukum, bukan Bang Arvio Pratama Sarjana Hukum, Biro Hukum Viking Persib Club. Nggak apa-apa saya mengatakan itu karena kan lebih mengerti. Siap. Nah, oke, nih Bang, katanya Bobotoh menolak The Jack dan itu ramai menjadi pembicaraan di media sosial. Gimana nih Bang? Apakah kan Abang mungkin sudah ngobrol sama pengurus komunitas seperti apa? Apakah benar pernyataan itu? Dari jauh-jauh hari juga kita bingungnya. Ini keluar statement ini dari siapa? Tapi yang jelas, gini Om Gusdul ya. Kita juga kaget ketika sekarang di media digoreng Bobotoh nolak gitu kan. Kita juga nggak maunya mewariskan hal-hal yang tidak baik kepada generasi penerus. Ketika rakor tanggal 20 September komunitas Bobotoh. Itu kan rakor itu kan yang diundang itu Viking, Bomber, Debung, Ultras, Kasual oleh Polresta Bandung, Polrestabes. Polrestabes Bandung. Ada Kapolres, ada dari manajemen Persib, Pak Teddy, ada juga dari Kadispora dan Kabid, ada unsur TNI-nya juga. Pokoknya seluruh unsur hadir lah di situ. Kita komunitas Bobotoh kaget Om. Karena baru tahu waktu itu pernyataan dari Pak Teddy menyatakan bahwa akan ada katanya rencananya 28 pengurus Jackmania datang ke Bandung. 28 pengurus Jackmania. Nah, waktu itu dia mengatakan. Itu tanggal 20. Tanggal 20 kemarin. Di rakor itu. Di rakor itu. Tapi itu ditolak oleh pihak kepolisian. Jadi bukan Bobotoh, bukan komunitas Bobotoh yang menolak. Oleh pihak kepolisian dengan alasan keamanan. Kalau kita setuju, tujuan karena apa? Seharusnya pihak manajemen itu komunikasi dulu dengan elemen supporter Bobotoh Persib, betul nggak? Mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau tiba-tiba nanti dari pihak Jakarta datang tanpa koordinasi, ada keributan, ada kericuhan, nanti siapa yang disalahkan? Kita juga nggak mau ada korban lagi dari kedua belah pihak, karena nyawa itu sangat berharga gitu kan, intinya. Nah, terus kita mengatakan di situ jelas. Tidak ada kata menolak damai. Akan tetapi perlu komunikasi secara intensif dulu. Karena masing-masing komunitas itu kan tidak atas dasar satu suara, betul kan? Betul. Ada distriknya, ada korwilnya, grassroots-nya disosialisasikan dulu. Maaf, kepotong ya, maaf. Tidak ada menolak kata damai. Iya. Itu ketika rakor. Rakor jelas. Berarti kan ada komunitas Viking. Semuanya ada. Semuanya ada di situ. Ada videonya saya kok. Dan menyatakan tidak ada menolak damai. Iya. Jadi gini, di rakor tanggal 20 September kemarin, kan
pertama ketika Pak Teddy mengutarakan itu, kita diam dulu nih semua elemen. Lalu pihak Kapolres menyatakan kalau bisa janganlah gitu kan. Faktornya Kapolres keamanan, ya, Kapolres keamanan ya. gitu kan, keamanan. Kita tanya dulu ke rekan-rekan bobotoh. Ya kalau misalnya bisa 1 tribun bagus. Nah, karena waktu itu saya yang mewakili dari elemen bobotoh memberikan pendapat. Nah, waktu itu saya menyatakan bukan tidak mendukung, bukan kita menolak damai. Sekali lagi garis bawahi, bukan kita menolak damai. Akan tetapi seharusnya perdamaian ini jangan dijadikan ajang seremonial saja, benar nggak? Di saat mendekati pertandingan baru, harusnya ada komunikasi jauh-jauh hari. Karena bagaimanapun baik pihak Jakarta, baik pihak Bandung kan punya korwil, punya distrik, punya grassroots lah. Otomatis kan harus itu tuh sampai arus bawah harus nyampe. Koordinasi dulu. Iya, koordinasi dulu. Jangan, dan kita juga ini diberitakan digoreng. Gagasan manajemen ditolak oleh bobotoh. Pernah tuh ngobrol soal manajemen dengan kita. Tahu juga mau ada 28 orang kemarin. Nah, yang jadi pertanyaan itu komunikasinya dengan siapa? Dan tiba-tiba ada media yang memberitakan bahwa gagasan manajemen ditolak bobotoh. Konyol ya aslina. Kita nggak pernah diajak pembicaraan itu. Kalau saya bohong, silakan tanyakan ke elemen bobotoh lain ya. Itu sama satu suara dengan kita. Justru kita sekarang lebih fokus ke pembenahan rumah sendiri. Jadi ulah bobotoh teh siga tamu di daerah sorangan gitulah intinya. Nah, di dalam rakor tersebut ketika setelah Pak Teddy mengutarakan itu, pihak Polres memberikan waktu. Sok siapa dari perwakilan elemen bobotoh yang akan memberikan pendapat? Saya langsung berdiri. Satu orang yang berbicara, mewakili semua. Dan pernyataan pun juga nggak ada pernyataan menyulut ataupun menyudutkan, nggak ada. Ada loh videonya. Jadi gini, waktu itu saya menyatakan bukan berarti kita menolak damai, akan tetapi seharusnya jauh-jauh hari itu dikomunikasikan dulu. Karena bagaimanapun baik dari pihak Jakarta dan Bandung tidak mau lagi ada korban, betul kan? Ya. Tapi jangan sampai tiba sekonyong-konyong datang komunikasi itu jeung elemen supporter kalau mau ribut. Ya, itu jadi masalah. Jadi masalah kan? Imbasnya ke pihak keamanan lagi gitu. Seharusnya tuh kalau misalnya mau ada inisiasi seperti ini, jangan menjelang pertandingan. Jauh-jauh hari bangun dulu komunikasi, inisiasi di mana, panggil seluruh pentolan. Sosialisasikan tingkat grassroots perwakilan. Jadi hanya bukan sebatas pernyataan deklarasi damai, itu mah nggak akan selesai. Tapi bangun komunikasi yang intens yang baik. Jadi seluruhnya akan memahami gitu kan. Kalau misalnya ada, dan juga tolonglah kalau mau komunikasi dengan elemen bobotoh ya komunikasi dengan benar-benar orang yang mewakili. Bahkan kalau deklarasi damai mungkin sudah beberapa kali dicoba dan hasilnya juga nihil lagi, tidak memuaskan. Hanya deklarasi damai, hari tahunku, pencitraan, kesananya ada lagi kejadian. Apalagi di perbatasan yang jadi masalah. Betul. Berarti pihak keamanan yang mungkin tidak memberikan izin. Betul. Tapi bobotoh sendiri, komunitas bobotoh, entah itu picking, kasual, bomber atau yang lain-lainnya, istilahnya mempersilahkan atau memanggakan itu. Jadi intinya kalau misalnya memang ini ada upaya perwakilan dari sana, ya kita nggak akan nolak asalkan dikomunikasikan dulu, betul tidak? Jadi jangan sampai tiba-tiba datang tanpa ada komunikasi. Ya itu pasti jadi masalah. Jelas, ya. Terus juga, nah nanti kan otomatis yang harus dijamin keamanan kan mereka. Kalau ada masalah pasti kita lagi yang jadi kambing hitamnya. Jadi kalau misalnya faktor komunikasinya kita bangun dulu, gitu kan. Nah, jadi apa sih visi misinya gitu kan, terus tujuan perdamaian ini apakah untuk sementara atau seterusnya. Nah, terus juga kita bangun komunikasi bukan hanya tingkat atas saja sampai tingkat bawah. Sosialisasinya gitu kan. Itu faktor komunikasinya sudah dicoba, entah dari bobotoh atau dari supporter Persija udah pernah mencoba nggak? Entah itu dari supporter Persija kirim surat, entah itu dari bobotoh yang kirim surat, atau manajemen Persija atau manajemen Persija pernah berkirim surat berkomunikasi, udah ada nggak hal seperti kalau itu? Manajemen saya nggak tahu ya, tapi kalau untuk bobotoh komunitas Om Gustul juga bisa tahu. Kita lihat di Instagram kita udah nggak saling senggol kan? Iya, betul. Itu yang saya harapkan justru. Itu nggak udah saling senggol, kita lebih meminimalisir hubungan dan kita tidak pernah rasis satu sama lain, kecuali kalau oknum ya. Tapi kita lebih mementingkan keselamatan pribadi masing-masing dulu. Tujuannya jangan sampai nanti
upaya ini gagal dan lebih menyebabkan korban kedua kali yang lebih fatal. Saya yakin juga dari pihak Jakarta juga sama kok pemikirannya. Jadi kita membangun jalur komunikasi karena ini kan perlu step by step ya. Step by step. Betul kalau dikatakan ini rivalitas ini tanpa batas gitu kan. Kalau dikatakan, tapi kita ini sedang membangun paradigma juga gitu. Alasan klasik ataupun misalnya cerita-cerita masa lalu ini sedang kita rampungkan dulu. Ini kita harus bagaimana ke depannya. Ini kita harus membangun jalur komunikasinya. Jangan ya seperti yang udah-udah. Dan para pentolan dari Peking, Bomber, Debum yang lain-lain tinggal gini aja kok intinya. So kalau mau bangun komunikasi yang baik, tapi jangan jadi sekedar gimmick nantinya. Hanya menjelang pertandingan saja gitu kan. Dan saya yakin juga kita juga walaupun keras ya, ada teman-teman kita yang keras, mereka hatinya lunak kok. Nggak mau ada korban. Cuman ajaklah komunikasi gitu manajemennya ke kita gitu. Itu udah dicoba untuk komunikasi hal yang diinginkan tadi yang apa diungkapkan sama Abang Arvio, udah dicoba untuk komunikasi dengan supporter Persija? Saya ada kok tapi saya akan sebutan nih namanya ya. DM-an, chattingan. Udah ada komunikasi. Saya. Bahkan kemarin nih perlu diketahui ketika ketemu ngambil surat dari manajemen Persib itu di Jakarta dekat official store-nya Persija saya. Nah, dari komunitas sendiri mungkin kan pasti pro kontra gitu kan. Pro dan kontra pasti ada aja. Dan Bang Arvio juga sudah menyampaikan apa yang dikomunikasikan dengan supporter Persija. Nah, hasilnya seperti apa nih? Kebanyakan dari teman-teman komunitas kalau sekarang itu lebih kecondong itu membenahi diri sendiri. Membenahi diri sendiri. Itu. Jadi sekarang kan kita di stadion sudah lihat ya, rasisnya kita udah kikis gitu kan. Terus juga kita lebih menunjang ke arah kreativitas itu. Terus lebih memikirkan lagi bahwa GBLA teh kumacarana kudu pinuh gitu kan. Itu. Terkait masalah dengan rivalitas, nah rivalitas atau komunikasi itu pasti akan dibangun Om Gusdur. Tapi dengan step by step, ini tidak bisa terburu-buru. Tidak bisa terburu-buru, wah gini nggak bisa. Tapi harus diambil hati ke hatinya dulu gitu kan. Karena kan ya kita ketahui kedua belah pihak ini kan pernah saling panas satu sama lain ya. Sama-sama pernah ada korban juga. Pernah ada korban juga gitu kan. Nah kita itu ingin meredam situasi agar jangan sampai terulang lagi. Tapi kalau rivalitas harus tetap dilaksanakan. Bukan berarti negatifnya. Rivalitas hanya 90 menit. 90 menit terkait masalah koreo misalnya, PC war terkait di stadion gitu kan. Itu mah harus dong karena kan ya kita juga Boca Junior dan River Plate juga gitu Terus juga El Clasico kayak Barcelona Real Madridnya. Tapi kita akan bangun kultur seperti itu. Tapi kudu lalaunan. Nggak bisa langsung sekonyong-konyong breg gitu kan. Nah ini yang jadi masalah kan mungkin kalau Bandung Jakarta mah ada kalau mau Persib sama Persija bermain, mungkin Bandung Jakarta mah mau bentrok orang Bandung jeung Jakarta langsung bentrok Bandung Jakarta. Ini yang jadi masalah ini teman-teman yang dari komunitas perbatasan seperti apa nih tanggapannya nih? Nah, itulah PR kita bersama. Itu menjadi PR. Iya. Nah, jadi kan kita nggak boleh egois dong. Bener nggak? Pernah ada dari misalkan dari pengurus yang datang langsung ke perbatasan memberikan penyuluhan atau memberikan edukasi harus bagaimana pernah nggak? Pasti apa pernah juga pernah. Nah hasilnya seperti apa? Nah jadi gini kita kan karena kultur satu beda ya. Yang kedua juga kita nggak bisa egois mengambil kudu kieu nggak bisa. Harus hati ke hati dulu. Kita tampung dulu aspirasi mereka ya kan. Ini kenapa bisa seperti ini? Ini kalau misalnya seperti ini gimana? Kalau nggak seperti ini gimana? Kita kan harus dulu menampung kan? Menampung dulu aspirasi dari bawah, dari grassroots. Terus efeknya nanti ke depannya gimana? Ya kalau saya rasa kesimpulannya ini jangan sampai ada korban lagi dan juga jangan sampai ada seremonial. Terus juga utamanya juga media-media jangan sembarangan menggoreng. Itu aja. Karena kalau kita juga mengupayakan untuk itu. Tapi ini bisa terjadi tapi waktu. Gitu. Nih yang saya takutkan itu kan kejadian-kejadian terjadinya korban itu mungkin mereka yang pergi perseorangan, yang datang perseorangan, update itu kan terjadi seperti itu. Nah berarti selain dari komunitas Bobotoh
dari komunitas supporter Persija juga harus ada edukasi dong untuk anggotanya. Betul. Nah, dari Bobotoh sendiri seperti apa nih supaya jangan sampai kalau misalkan ada penyusup yang masuk jangan sampai kejadian lagi, seperti apa nih antisipasinya? Jadi intinya antisipasinya kita yang pertama jangan saling menyulut. Jangan saling menyulut. Yang kedua, kalau misalkan ada yang datang nih, ya kalau misalnya kalau ditemukan ada yang ya, maksa datang ditemukan. Ada yang maksa datang ditemukan, ya kita larikan keamanan dulu. Diberikan keamanan Dulu. Okay. Itu aja dulu. Tapi juga agar pihak keamanan koordinasi juga dengan pihak kita gitu kan ya. Karena kan jadi jangan sampai itu dianggapnya dari komunitas. Kan simpatisan kita kan banyak ya. Iya, betul. Gitu kan yang terorganisir ataupun tidak. Yang penting kita jangan saling menyulut dulu. Yang kedua, lebih menebarkan virus-virus kebaikan. Oke. Ya, satu sama lain, tidak saling senggol, jangan sampai menguak masa lalu. Intinya itu. Yang ketiga, bangun harmonisasi dan lebih menunjukkan kreativitas satu sama lain. Tidak saling menyinggung. Tapi kalau segelintir mah ya nggak jadi masalah ya. Yang penting kita bangun dulu dari tingkat atas sampai tingkat bawahnya. Komunikasi yang baik aja dulu, itu aja. Tapi di sisi lain, ya bagaimana kita mau komunikasi dengan pihak luar? Kembali lagi Om Gustu. Bagaimana kita mau komunikasi baik dengan pihak luar kalau dari rumah sendirinya sendiri kita nggak dibenahi? Nah, kalau begitu rumah sendirinya awut-awutan dong? Iya. Benar itu? Iya lah. Bener, bukan guru ditutup-tutupi. Nah berarti saya sekarang nggak akan menanyakan komunitas yang lain. Nah, rumah kita awut-awutan. Bang Arvio sekarang jadi biro hukumnya. Bisa nggak kira-kira Bang Arvio seberapa lama Bang Arvio bisa menyelesaikan awut-awutannya rumah kita? Selesai sekarang juga kok. Sekarang lagi dibenahi semuanya. Yakin itu? Yakin. Distrik-distrik udah satu suara kok, kompak ingin siap menjadikan Viking lebih baik ke depan. Satu, Viking itu adalah organisasi supporter terbesar. 400 sekian distrik dan juga di 12 negara. Viking harus punya karakter. Viking lain supporter politik. Viking mah nggak dukung Persib. Berarti kan kalau rumah awut-awutan ada orang yang ngawut-ngawut. Apakah orang yang ngawut-ngawut itunya akan disingkirkan? Kita kalau punya rumah, tuh kudu manjing-manjing dijawab baing mah. Dijawab. Ini pengacara, ini pancing terus. Dijawab. Kita punya rumah. Punya rumah. Terus ada tikus. Ya. Kalau misalnya ingin tikusnya di situ, apa kita harus bakar rumahnya atau cari tikusnya? Ya cari tikusnya. Nah, tikusna eta kumaha carana digebah. Itu kan cara tikusnya. Terus kan tidak mungkin tikus itu satu orang. Apakah Bang Arvio punya dukungan dari teman-teman yang lain untuk membereskan rumah ini? Atau teman-teman yang lain, wah geus we Bang Arvio aja yang diiniin gitu? Enggak, semua udah satu paham. Udah satu paham, satu visi bahwa Viking itu solid. Solid, satu suara, ingin Viking lebih baik ke depan, dan akur gitu. Tapi tetap harus ada yang disingkirkan gitu. Biar rumahnya itu benar kan? Iya. Bener kan? Jadi bahasanya yang disingkirkan. Dihargai tapi untuk tidak duduk di posisi yang sama. Kalau begitu berarti masih tetap ada di rumah itu dong. Kan ex officio sekarang. Kan ada rabies. Ada rabies. Nanti ada rabies. Jadi sekarang itu kita distrik, termasuk saya lebih mandut dan menghargai. Bukan tidak menghargai Pak Heru, punten. Tapi punten. Saya terbuka ya. Pak Heru adalah seorang senior. Pak Heru adalah Raja Viking. Ya. Kita hargai dia, orang tua kita. Ini yang komen pasti rame ini. Rame, baik tahun orang paling dibully. Ini yang komen pasti rame. Tapi yang jelas sekarang karena beliau sudah memandatkan posisinya kepada Yudi Baduy, jadi otomatis yang dipanut itu sementara itu adalah Kang Yudi Baduy. Karena secara organisatoris adalah ex officio. Perdana Menteri sekarang menjabat pelaksana tugas penuh Ketua Umum. Betul kan? Betul. Jadi kita akan melakukan pembenahan, tapi bukan berarti kita tidak menghargai yang sudah-sudah, tidak. Tetap komunikasi di jalur, dijalin, terus juga dibuat supaya ini enjoy. Kita nggak akan berbicara menjelek-jelekan yang sudah, nggak ada. Kita lebih fokus, Viking kudu lebih alus karep. Seiring globalisasi, Viking kudu harus semakin kuat. Jadi
lain picking lamun eueuh kawani. Ya. Ulah kieu dihareupeun A ditukangeun B. Da picking mah kudu belegug. Kelana kudu belegug. Saya pas. Oke, udah itu ya. Yang penting saya menghargai para pendiri, para senior, semangat Panglima akan kita bawa. Ya. Kabeh dulur Ya. gitu kan. Dan punya niat ingin membenahi rumah ini. Ya. Ya, berarti tetap menyingkirkan yang langsa. Oke, kita tahan dulu. Ini oke, nih kita kembali ke tanggal 2 ya. Nah, kan tadi kan harus ada komunikasi ya. Apakah komunikasi itu sudah dijalankan dengan supporter Persija? Entah itu melalui email atau surat atau menyurat atau telepon atau udah dijalin nggak? Udah dijalankan? Udah dijalin. Dijalin, terus juga enak. Nyala saya lebih menarik disigarkan tadi. Oke. Ini yang komen pasti rame nih. Jadi karena akan ada pasti diasumsikan majarkan si Pio yang jadi ketua nih. Bukan. Jadi intinya bahwa memang regenerasi itu harus. Iya, ingin membenahi rumah yang sedang awet-awetan. Ya. Berarti yang awet-awetannya harus disingkirkan. Gitu. Jadi yang awet-awetannya harus dirapikan. Gitu. Yang awet-awetannya maksud saya itu bukan awet-awetannya itu karena apa kita juga harus tahu. Harus tahu kan kita nggak mungkin mas nyaho kita pabalatak ruksak tapi ngadon menarkan kenteng kan itu mungkin kan. Ya, mas nyaho no bocor teh di WC. Enak menarkan kenteng kan itu nyambung. Jadi kalau saya tegaskan bahwa kita picking solid terkait komunikasi dengan supporter manapun tetap terjalin ya. Terlepas Jackmania, Aremania, yang lain-lain, ya kita berupayakan mengkomunikasikan dengan baik. Terus juga kita membenahi diri sendiri terkait regulasi aturan tiket, struktur kepengurusan jelas, dan juga jangan sampai nantinya ada beranggapan bahwa di Viking itu ada dualisme. Ada dualisme. Itu nggak benar ya. Tapi tetap kita itu on the track. Sekarang Kang Yudi Baduy sedang menjalankan programnya. Ada program jelajah distrik, ada program pembenahan struktural gitu kan. Dan itu bukan berdasarkan dari kemauan dia sendiri enggak, tapi berdasarkan masukan dari distrik-distrik juga. Oke. Jadi saya juga sekarang itu lebih demokrasi Om Gusdo. Lebih demokrasinya biarkan distrik juga menyuarakan keinginannya. Menyuarakan istilahnya apa sih yang dia inginkan gitu. Jadi kita nggak bisa stuck kurang kuma aing nggak bisa. Ini demokrasi. Oke, Kang Pio terima kasih ulasannya dan mungkin tahun depan juga kita udah mulai ini ya tahun panas. Kira-kira akan mendukung siapa nih? Saya? Ya. Saya PKA. PKA Partai Keluar Anak. Oke, closing statement nih dari Bang Arpio, silakan. Intinya bahwa virus kebaikan akan tetap kita tebarkan. Kita sedang membenahi rumah sendiri. Jangan sampai bobotoh komunitas khususnya menjadi tamu di daerah sendiri. Yang ketiga, membenahi tadi aut-autan, tidak untuk saling menjatuhkan, saling merangkul kabeh dulur, tapi picking, bomber, debum, ultras kasual sekarang sudah solid. Khususnya picking, intinya picking tetap berkarakter. Picking, harga diri Persib, harga diri aing kita tetap dipertahankan. Terus kaduana, kita regenerasi harga mati. Terima kasih Bang Arpio. Jadi dari obrolan tadi kita bisa menyimak dan silahkan teman-teman juga berkomentar, beropini seperti apa dan apa. Karena kalau saya sudah tahu sih, saya tidak bisa mengungkapkan. Yang pasti tanggal 2 mun bisa pinduhan stadion, datang ke stadion, dukung Persib keur alus-alusna tapi tetap butuh support di maranehnya. Sok sabisa mungkin usahakeun bisa menang tiket. Lamun teu bisa aja usahalah. Urang dibere akal, dibere pikiran, kumaha carana urang kudu bisa menang tiket. Kumaha we carana? Sok eta akalan. Segitu dari saya. Terima kasih buat teman-teman dan jangan lupa berkomentar karena ini seru obrolannya. Bang Arpio, terima kasih banyak sudah bisa bincang-bincang di sini.